Anda kan saksi dari penggugat. Nggak bisa. Nah, pada saat persidangan kita juga menyampaikan kesimpulan secara lisan. Dan alhamdulillah pada saat setelah menyampaikan secara lisan, kita juga mendengarkan putusan dari majelis hakim. Putusannya mengabulkan sebagian gugatan, dalam arti mengabulkan gugatan cerai terhadap Mbak Puput dengan Dodi Sudrajat dan hak asuh anak terhadap Aisyah yang dikuasai oleh Mbak Puput. Terkait nafkah itu ditolak ya, karena tidak ada pekerjaan Pak Dodi. Mungkin itu aja terkait persidangan ini. Apabila Pak Dodi tidak setuju terhadap putusan Perstek ini, Pak Dodi bisa melakukan upaya hukum namanya perjiat selama 14 hari. Itu dia. Ada lagi? Dari Mbak Puput ada tambahan? Tambahannya apa ya? Ya udah dengar, udah hasil sidang, udah ketok palu tadi ya Pak. Ya udah bersyukur, alhamdulillah lega loh. Ini sudah dari berapa lama sih kita juga memikirkan untuk dalam berapa lama? Memikirkan berpisah gitu. Udah lama ya, udah lama banget, udah tarik ulur terus kan. Dan ini udah ikhlas, udah plong saat ini. Bukan karena ada momen yang lagi ada kontra, tengah-tengah nanti. Bukan ada momen yang kontra dengan Pak Dodi yang banyak makanya nyerah jadi gitu. Nggak ada hubungan itu sama sekali, nggak ada. Pun maaf terkait dengan jatah nafkah untuk Ais yang diminta 10 juta, apa benar? Dari tim lawyer itu. Kalau terhadap nafkah benar kita mengajukan, tapi karena tidak ada pekerjaan maka kita ditolak. Karena Mbak Puput sendiri yang bekerja, maka ya Mbak Puput yang menafkahi. Mbak Puput selama proses ini sendiri menyangka nggak bakal secepat ini? Saya berpikir agak lama ya. Harusnya minggu kemarin udah putus, cuman ternyata harus minggu ini. Cover semua ya. Pak Puput kalau boleh tahu tadi kenapa nggak hadir ke sidang? Udah diwakilkan sama lawyer. Jadi aku nggak perlu hadir dan aku ada pekerjaan lain juga. Oke, nah nanti kalau misalkan untuk pertemuan Ais dengan Lawyer aku juga. Kalau terakhir komunikasi sama Pak Dodi, apa? Terakhir komunikasi, ngobrolin apa? Terakhir komunikasi kapan ya? Kita sudah 3 minggu yang lalu. Ngobrolan apa? Apa yang diobrolin? Apa mau tentang persidangan atau? Banyak. Ya lebih ini sih lebih ke persidangan aja. Mbak Puput saat ketok palu ini sendiri sempat berhubungan nggak kontak sama Nggak ada. Dedi? Nggak ada. Kan nomor aku udah diblokir. tapi kabarnya Ais katanya mengirimkan video rindu Dedi. Voice note kali ya? Iya, seperti itu. Benar, betul. Pertama sih kata-katanya? Iya, apa yang dituliskan sama Ais sendiri ke Bunda Puput terkait Dedi? Oh ya, Ais kemarin sempat bicara ngeluh kalau Dedinya lama balas voice note-nya Ais. Terus saya hanya menjelaskan bahwa Ais sabar aja. Dedi bukannya nggak mau balas, tapi Dedi lagi sibuk. Dedi lagi sibuk kerja, bilang gitu aja sih. Tapi bisa mengerti anak. Tapi Ais sendiri ada kecemburuan nggak sih Kak? Karena kan Dedi sekarang kemana-mana sama Maya. Aisnya nggak ngerti, karena aku nggak izinin Ais buka medsos. Jadi nggak tahu. Mbak Puput setelah di titik ini seperti apa yang dirasakan? Aku lebih plong, lebih relax, lebih enjoy, lebih happy. Sudah tidak ada tekanan atau karena kan mungkin tertekan mungkin dari kamu rumah tangga. Sekarang gimana? Emang kelihatannya tertekan ya? Mukanya lebih beda. Lebih plong lah. Iya, pokoknya sekarang saya merasakan lebih happy, lebih menjadi saya pribadi, lebih menjadi saya sendiri, dan udah yang ada di otak saya sekarang ini fokus kerja, fokus untuk masa depan anak-anak. Mbak Puput mungkin selama berumah tangga untuk pekerjaan. Ya mungkin kemauannya Dedi kan kemarin yang terakhir itu melarang saya untuk bekerja ya infonya, tapi saya disuruh untuk menjadi manajernya anak-anak.
dan disuruh kamu udah cukup, daripada 25% kasih ke manajer mendingan dikasih kamu. Saya kan punya pekerjaan sendiri, nggak perlu saya berharap dari hasil pekerjaan anak-anak yang 25% itu kan. Itu yang membuat bisa Iya. dibilang nggak suka. Ya salah satunya itu aja sih. Cuman itu kan karena ini udah kesini ya, yang sebelumnya ya bukan itu. Gitu. Sebelumnya ada kayak banyak lebih mendominasi atau Banyak ya, banyak ketidakcocokan aja dan sudah capek, udah lelah. Ada kerasa meninggal rumah tangga juga sih Mbak sama KDRT Hmm. nggak ada. Aman. Pak Puput, sempat awal-awalnya kan gonjang-ganjingnya ada pihak ketiga. Mungkin klarifikasinya seperti apa? Nggak ada pihak ketiga sama sekali. Untuk kasus yang sekarang ini nggak ada. Sebelumnya artinya ada. Sebelumnya di tahun sebelumnya waktu pertama kali ini teman-teman udah pernah dengar juga kan. Itu memang ada. Cuman untuk kasus yang sekarang enggak. Lebih real, aku lebih menjaga batin anak aku dan batin aku sendiri. Aku pengen batin aku sehat, batin anak aku juga sehat. Keluarga sendiri seperti Permintaan apa Cika menanggapinya? juga, Bu. Iya, salah satunya permintaan Cika juga sih. Pak Keluarga Puput, sendiri sempat menanggapinya kemarin seperti ada apa? inisial seorang ini gimana menanggapinya? Yang mana tuh? Seorang Abang A inisialnya. Anya siapa? Ayang. Ayang-ayangku. Dari luar kota. Nggak ada, itu sih nggak ada. Sempat ada sindiran kan dari pihak Pak Dodinya gitu. Emang ngomong kayak gitu ya? Coba Di suruh media ngomong langsung sosial sama gitu. aku. Menanggapinya gimana? Aku nggak mau menanggapi hal itu karena itu ya nggak tahu ya itu sumber dari mana, aku pun nggak ngerti. Yang jelas nggak ada. Aku di sini ya mitra-mitra aku semua juga banyak kok yang inisial itu, terus ya inisial apalagi nih yang dipertanyakan banyak juga. Nah, kalau kabar Kak Mayang punya ibu angkat itu seperti apa sih Kak? Ibu angkat yang aku baru dengar ini, Mbak. dia kan dari partai mana Oh, nggak tahu waktu no komen. Berarti belum pernah dengar atau belum tahu sebelumnya gitu Kak? Enggak. Terus hubungan dengan Ingin tetap berjalan seperti yang sebelumnya, cuman dari pihak Dedi kan sudah tidak mengizinkan. Jadi ya udah, saya hanya mengikuti saja kemauan beliau. jadi manajemennya bubar ya? Bukan bubar tapi sendiri-sendiri ya. Si Mayang mungkin sekarang udah dipegang sama Dedinya, kalau Cika dipegang sama Tante Irma. Soal kontrak-kontrak kemarin gimana itu Mbak ngurusin? Oh, tanya saja nanti sama Tante Irma, aku nggak tahu soalnya nggak ngurusin itu. Gimana Tante Mbak Irma? Soal Kontrak. kontrak-kontrak Ya, kemarin. kontrak yang bener-bener Kebetulan kemarin kan ada lagu 4 lagu yang harusnya duet. Cuman karena memang pihak sana pengennya sendiri-sendiri, akhirnya ya udah kontraknya bisa. Akhirnya Mayang sendiri, Cika pun sendiri. Cuman kalau Cika memang dikontrak 3 tahun untuk lagu. Kalau Mayang kemarin sisa 4 lagu mungkin. Nggak tahu nanti diperpanjang atau enggaknya, tergantung labelnya sih. Tapi terganggu nggak sih Mbak dengan adanya kejadian ini di proyek-proyeknya gitu? Terganggu enggak sih ya, maksudnya biasa aja. Kebetulan juga kemarin kan yang film juga dari aku juga kan, yang film horor leak itu kan dari aku juga, terus label nyanyi juga dari aku juga. Jadi sih kalau aku sih untuk bisnis lebih ke tengah-tengah aja, Cuman kalau secara pribadi aku memang megang Cika, karena kalau Mayang manajernya dipegang sama Dedi, aku hanya menyampaikan aja. Jadi aku nggak megang secara langsung. Terus dapat bagian honor nggak? udah kontrak aja. Saya perwakilan ya menanyakan sama beliau. Irma Kenapa? sebagai penyambung lidah juga ya dari Pak Dedi. Iya. Setelah putusan ini apakah ada bahasa maksudnya dari Ada tadi pagi-pagi langsung ngasih tahu. Karena memang lihat di berita keputusannya udah ketok palu. Dia bilang ikhlas. dia belum bahas? Untuk saat ini sekarang saya ikhlas. Berarti dari Pak Dodi sendiri memang tidak ada langkah untuk mencoba. Sepertinya enggak. Iya sih. Cuman pengen ketemu sama Ais aja. Kak Irma, cuman waktu itu juga jadi sempat mengatakan juga katanya tidak menutup kalau misalkan Cika dan Mayang itu akan tetap nyanyi bersama. Tapi di sini bilangnya
pihak dedinya sendiri malah yang maksudnya bilangnya emang pengen jalan masing-masing gitu. Ya. Jadi gimana sebenarnya? Sebenarnya waktu pertama yang host juga kan yang ada program untuk duet, memang pihak Dedi juga yang memutuskan pengen sendiri-sendiri. Terus ke label juga sama, Dedi sendiri yang memutuskan sendiri-sendiri. Kalau aku pribadi ya kalau memang mau sendiri-sendiri udah nggak apa-apa. Kalau Teh Puput sih sebenarnya pengen bareng, maksudnya jangan disangkut pautkan masalah rumah tangga dengan urusan anak-anak. Teh Puput pengennya Mayang sama Cika tetap bareng-bareng. Tapi Teh Puput sendiri sebenarnya kalau emang nantinya harus jalan bareng-bareng tetap ngasih izin. Kalau aku dari awal memang selalu kasih izin. Aku sih lebih ngimbangin apa yang beliau mau aja. Bun, terkait dengan podcastnya Buya Buya yang dikatakan oleh Mayang bahwa Bunda Puput seorang ibu tiri yang jahat, seperti apa tanggapannya? Aduh, Emang gitu ada ya? Emang ada ya? Emang ada ngomong gitu Di podcast. Oh. Jadi gini, kalau saya melihat juga, saya sempat melihat sekali, cuman belum aku ulang lagi sih, hanya sepotong-sepotong aja. Dan dengan saya terapkan ke chattingannya Mayang terakhir kali ke saya itu yang di draft panjang, dan itu sih saya yakin bukan dari kalimat Mayang ya. Jadi udah ada otak di belakang chattingan itu, karena saya paham banget di dalam itu seperti apa. Itu bentuk dari kekecewaan sebenarnya, karena memang dari chattingan Mayang terakhir itu ingin di Ramadan ini kita berkumpul kembali, intinya gitu. Cuman aku belum bisa menjelaskan langsung ke Mayang kan, karena ya satu sudah dibatasin banget. Ya mungkin dari pihak siapa yang membatasin saya kurang paham. Yang penting di sini intinya Mayang juga pun udah memblokir saya. Tapi kalau dari saya pribadi ya saya tahulah siapa yang menginginkan seperti ini. Kayaknya bukan Mayang. Kalau Mayang aku tahu banget karakter dan sifat sikapnya itu paham banget. Berarti ada nyetir ya Bu? Kurang lebih seperti itu sih kalau saya lihat. Soalnya kayaknya nggak percaya deh kalau Mayang ya. Aku juga tahu banget. Soalnya bahasanya itu bukan bahasa dia. Mayang anak Itu muda. bahasa Paham dan mengenali banget. udah paham banget kan. Setiap ada apa namanya urusan-urusan yang sifatnya agak sensitif pasti ada draft tuh di situ. Biasa ngedraft baru nanti dikirim. Saya paham banget siapa ya. Bun, berarti benar sih Bun, dulu Mayang ketika tampil di pabrik harus di briefing dulu, jadi seolah-olah Kelihatannya gimana? Aku nggak tahu deh. Hah? Kalau dulu waktu itu sama kita enggak. Kalau dulu waktu sama aku sih enggak sih. Cuman sekarang nggak tahu deh. Waktu aku pegang juga enggak sih, enggak aku briefing. Maksudnya anak usia itu ya aku los aja gitu. Tapi kesadaran sama Mayang selama ini gimana? Teh Puput karakternya Kesan. bagaimana? Mayang tuh anak yang baik, yang penurut, yang manis, nggak neko-neko, dan dia itu lebih ke apa adanya aja. Anak-anak sih lebih ke apa adanya. Cuman kadang memang Kemarin itu Mayang juga kan berarti terlibat juga dalam satu kontrak. Kalau dibelah seperti ini kan berarti menyalahi kontrak juga. Itu gimana? Tapi alhamdulillah PH-nya mengerti. Labelnya mengerti. Labelnya mengerti. Berarti sudah tidak ada tuntutan hukum di belakang. Tidak. Kebetulan tadi Mayang juga habis rekaman kan sendiri. Jadi kontraknya udah pisah. Satu bos cuman beda label. Maksudnya satu bos satu owner. Satu owner tapi ada beberapa label tuh. Akhirnya dipisahnya gitu aja. Kalau Tapi dari ownernya tetap sama. Bunda sendiri akan ada tuntutan lain setelah ini maksudnya? Tuntutan apa Atau maksudnya? mungkin ibarat kata seiring berjalannya waktu Ais kan berkembang karena sekolah dan segala macam Tuntutan sebagai lain. seorang ayah harus Iya, aku sih nggak perlu menuntut ya untuk selanjutnya ya sesadarnya aja, sesadarnya saja. Kalau masih mengharap atau masih merasa bertanggung jawab ya udah pasti harusnya ngasihkan ya. Cuman kalau misalkan tidak pun nggak masalah. Tapi Kak Puput memberi apa namanya kayak takaran nggak sih untuk berapa yang harus dikasih? Nggak. Enggak sih, nggak ngasih takaran apapun. MK berarti tidak ada tuntutan apa. Dari Ais sendiri gimana tanggapannya? Maksudnya biasa punya dua kakak gitu, seperti itu kan. Sekarang jadi apa dia terus nanya kakak yang mau kemana? Ais sih udah cukup paham juga sih, maksudnya udah ngerti itu. Oh
Mama sama Dedi lagi nggak satu rumah nih. Sekarang kakak aku ya kakak Cika yang ada di sini. Nah, kakak Mayang lagi ada sama Dedi dan Ais cukup bisa mengerti. Kalau kita ngomong tuh udah cukup mengerti. Sempat ada bahasa dari Pak Dodi juga kemarin tuh, kita kok udah biasa kok Mayang ya, sudah 15 tahun berdua terus gitu. Maksudnya seperti tidak ada penyesalan juga. Maksudnya dengan kejadian seperti ini gimana tanggapannya? Iya syukur alhamdulillah. Kalau nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah kan, syukur alhamdulillah. Dan pasti bisa lah, mereka pasti bisa. Mereka kan udah cukup lama juga kan, sebelum aku hadir juga kan mereka berdua. Mbak Puput dalam artian Mbak Puput untuk masalah anak-anak sebenarnya masih sama-sama lah yang mengurusnya. Ya, Pak Dodi. Maksudnya mengurus Iya, gimana? maksudnya misal harus baik-baik aja gitu masalahnya kalau itu masih punya anak. Nggak dibatasi. Saya inginnya seperti itu, tapi kan dari pihak sana yang membatasin dengan diblokir nomor saya, diblokir nomor saya dan anak gitu. Jadi ya udah, aku sih dari dulu cuma ngimbangin aja, nggak mau banyak debat ya. Dari dulu ngimbangin aja yang dia mau ya wes lah gitu. Kakak Puput katanya juga kan nanti Lebaran mau ke rumah Kak Puput nih gitu, momen Lebaran. Siapa? Mayang sama Dedi. Oh mau main gitu. Dan sekalian ngomongin untuk nafkah, mungkin Kak Puput sendiri sama ada yang mau datang pas Lebaran. Yang ngomong siapa? Dedi. Oh nggak tahu, aku belum pernah ngomong sama aku sih. Ya aku belum bisa jawab karena dia belum ngomong sama aku nggak mungkin lah jawab dari pertanyaan orang lain. Mbak Puput, selain cerai, apa sih tuntutan? Selain pisah, apa lagi tuntutan? Hak asuh anak ya. Hak asuh anak aja kan tadi. Hak asuh anak aja. Hak asuh anak, harta gono gini atau harta bersama gitu? Nggak ada harta gono gini. Nggak ada harta gono gini. Aku melihat berita ini yang makin besar ya Mbak Put, tentang perceraian. Keluarga besar seperti apa memberi responnya? Keluarga besar aku alhamdulillah sangat support banget karena mereka juga sebetulnya mengetahui kan kronologi rumah tangga aku yang sebenarnya adalah dari keluarga inti aku ya. Jadi ya mereka yang terbaik saja untuk aku dan anak-anak aku, ya mereka hanya titip fokus untuk masa depan anak-anak aja. Menyayangkan nggak sih Mbak Put harus berpisah di momen-momen yang lagi ya Ramadan, harusnya ngumpul gitu kan? Menyayangkan ya memang ini bagian irama hidup yang harus saya jalani. Terus kalau penyesalan, saya tidak ada penyesalan karena selama ini memang saya melakukan dengan sadarnya kan. Jadi ya nggak ada penyesalan, ya udah nikmatin aja proses irama hidup ini. Momen apa sih Kak yang bikin tersadar gitu? Momen ketika udah aku pernah jelasin ya sebelumnya. Jadi ya keputusan aku bulat ya karena aku benar-benar pengen menyelamatkan batin dan jiwa anak aku, dan termasuk batin dan jiwa aku juga. Bun, mohon maaf sebelumnya terkait dengan adanya statement dari pihak Kim Out dikatakan settingan, artinya terbantahkan ya Bun dengan putusan tadi pagi. Iya itu terbantahkan banget. Sebenarnya aku sebelumnya pengen bikin apa? Ayo kau berani taruhan nggak? Kesal itu ya Bun. Iya saya kemarin aku sempat diundang di salah satu podcastnya yang kebetulan ada kerjasama juga sama anak ini. Terus saya udah semangat banget ya Teh. Udah semangat banget, udah jalan, udah siap. Di perjalanan udah deket ya, 10 menit apa? 10 menit udah mau nyampe tuh dibatalin. Bukan dibatalin ya, maksudnya anak ini tuh nggak mau datang gitu dengan alasan yang bagaimana dan itu aku udah kecewa banget. Alasannya karena mau sidang gala katanya. Emang sepenting itu dia? Dia bilang gitu, karena ada sidang gala takutnya dia dimarahin sama Bapak Isal gitu. Akhirnya nggak datang gitu. Karena kita udah datang ke ini ya. Iya udah semangat banget. Ayo, aku mau ketemu anak ini. Takut dimarahin sama Pak Haji. Mbak Puput, terakhir di luarin maksudnya tadi Mbak Puput bilang
mungkin ada yang menyadari Mayang menjadi seperti itu ya. Nah, saya bilang, saya tahu Mayang kayak gimana. Ada nggak sih bentuk mungkin kekecewaan dari dia? Harusnya saya sudah punya pengganti ibu ya. Sekarang kok tiba-tiba hilang lagi. Ya mungkin salah satu kekecewaan ada mungkin lah ya, salah satu kekecewaan dari Mayang mungkin ada. Kenapa sih kamu mah lebih tetap ninggalin Dedi gitu? Kenapa nggak bisa dibicarakan apa gimana? Mungkin itu ada sih salah satunya. Cuman aku tahu banget Mayang, aku tahu banget Mayang. Pernah ngechat atau DM berpuput sendiri? Maksudnya di luar tanpa pengetahuan Dedi ya maksudnya? Enggak, dia pasti nggak berani. Aku udah paham banget, udah tahu. Takut ya. Oke. Soal kan yang tuntutan 10 juta itu yang nanti jadi pertanyaan netizen gitu kan, apa sih pekerjaan dari Dedi gitu, mungkin Kak Puput Pekerjaan, aku harus jawab apa nih? Pekerjaan dia gitu, manajernya Mayang kan? Oh iya. Oke, udah ya. Kamu satu lagi, kalau misalkan nanti Ais pengen bertemu Dedi, Kak Puput akan mengizinkan atau enggak? Lihat nanti aja. Oke. Oke.